Kalau kondisi alhamdulillah Dan strategi apa yang ibu lakukan untuk perkembangan dari untuk anak ibu? perkembangan kalau untuk anak biasanya kalau kita selaku orang tua biasanya sering lebih dekat mendekatkan diri sama anak ya, dan jadi supaya dia mau otaknya sekolah kita harus sering bicara bermain. Kemudian kendala apa yang sering ibu hadapi dalam masa perkembangan? Karena lingkungan mungkin kurang memadai atau kurangnya alat-alat yang bisa kita untuk perkembangan anak ya kan, permainan kurang. Kemudian permasalahan apa yang sering terjadi pada anak ibu? Permasalahan yang ketika anak demam, kalau masih bayi atau masih dalam pemberian jadi rewelnya masih susah obat Kemudian bagaimanakah kemampuan anak ibu dalam merespon perintah yang kami berikan kalau anak ibu kan umurnya 2 tahun 2 bulan, itu umur begini itu masih kalau dia lihat situasi kalau anak lagi kasih permen biasanya dia kurang merespon. Jadi anak-anak akan merespon bila dia juga memperhatikan kita atau lagi permainannya enggak terlalu fokus sama yang lain gitu, dia bisa memperhatikan, dia bisa menuruti apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Bagaimana cara kakak mengajarkan anak kakak berbicara itu? Tahap pertamanya yang pertama yang penting kita satu orang tua memang kita yang harus sering membawa anak berbicara. Misalnya dalam segi bermain selalu kita ngajak dia berbicara gitu kan, diajari pada anak apa yang mau dibilang, kita ajari pada anak supaya dia selalu mengikuti apa yang kita bilang. Yang ketiga, apa saja kosakata yang sudah bisa diucapkan? Dia udah bisa panggil mama, papa, kakak, udah termasuk banyak panggil nama-nama hewan gitu kan, mainannya bisa juga. Bagaimana nih kak cara kakak apabila anak kakak mengalami lambat berbicara? Kalau anak kakak lambat berbicara, emang ya ada kejadian sama anak kakak lebih besar kan, kalau dia emang lama berbicara, solusinya kalau kakak emang selaku orang tua emang pertama emang terapi, kemudian yang kedua emang kakak sering ngasih vitamin, yang ketiga ya kita juga harus sedia mengajak anak berbicara untuk mendekatkan diri sama anak. Kasih kak. Sekarang umur anak udah sampai 2 tahun 2 bulan. Apa saja perkembangan anak kakak umur sampai 12 bulan? Dalam 5 sampai 12 bulan, yang pertama kan dari segi mereka biasa anak bayi, jadi perkembangannya umur 3 bulan agak bisa bergerak, emang agak lambat ya kan, dari kakak emang lambat. Umur jalannya kalau dari segi makan biasanya kan anak-anak kasih bubur tin, nasi yang lunak, nasi lunak, dia kan ada kadang-kadang manja ya suka bubur supaya dia umur 2 tahun udah mulai banyak. Kalau dalam segi pertumbuhannya pertumbuhan gigi atau Oh ya ada gigi umur 7 bulan dah. Terus bisa apa saja perkembangan yang dialami dalam pertumbuhan gigi itu seperti menggigit atau oh iya dia suka gigit gitu kan, karena itu biasanya orang bilang kan giginya gatal. Iya. Dia suka menggigit terus kayak gini kita ngomong juga. biasanya rintangan apa yang kakak
tumbuh bibit anak agar lebih Kalau untuk supaya cepat nggak ada. Biasanya buat mengatasi anak suka gigit kan, biasanya kan ada tuh semacam karet bisa gigit anak, kita kasih itu buat mainan juga ya. Kalau untuk sekarang apa selanjutnya perkembangan nanti kembang si anak? Kalau sekarang umur adik 2 tahun 2 bulan ini, dia dari segi bicaranya makin bagus. Sudah mulai Udah mulai bertambah, udah mulai banyak kosakata. Segitu saja, makasih ya Kak. Oke. Tertentu saat dia merasa tidak nyaman atau terganggu, Kak. Oh iya, dia kalau terganggu atau nggak bisa ngomong. Biasanya reaksinya tuh seperti apa, Kak? Kadang dia ada juga marah, kadang kayak kakak kan suka usil misalnya, dia marah sama kakak. Ada nangis atau gimana? Ada nangis juga kadang. Kalau dia nggak bisa balas kan, namanya kakak tuh kita lari ke mana, dia nangis tuh nggak bisa balas. Bagaimana respon si kecil saat bertemu dengan orang asing atau orang yang baru dikenal? Kalau anak kakak, dia setiap anak-anak dia beda-beda ya. Tapi kalau anak kakak, alhamdulillah kalau orang baru ditemunya dia humble anaknya. Jadi dia happy aja. Itu kan Tidak masalah. anak kecil kan ada yang takut. Ada yang takut biasanya, ada yang takut enggak. Alhamdulillah enggak. Terus bagaimana secara si kecil mengekspresikan emosi perasaan biasanya? Biasanya kalau anak kakak dia seringnya nangis. Nangis. Kadang ditegur, nggak boleh. Langsung nangis, langsung sedih, kebanyakan ya. Langsung Kelihatan sedih. Ya, tapi dia biasa aja, anak kayak gitu tuh nggak perlu langsung kita makan, udah ya nangis biarin aja, biasa aja. Terus yang terakhir nih Kak, apa yang si kecil lakukan, apa yang Kakak lakukan untuk membantu perkembangan si kecil dari segi emosi? Dari segi emosi, ya kalau dari segi emosi untuk perkembangannya biasanya anak ini kan emosinya masih labil ya, kadang dia nangis, kadang dia tantrum gitu kan. Kalau dari segi tantrum kita nggak bisa harus mengikuti emosi kita juga. Kadang kan kita sebagai orang tua kan mau menang sendiri, nggak boleh. Kalau kita mau ya sabar, kalau dia tantrum kadang kita menang sekali, nggak bisa kita paksa. Kasih Kak. Baik, berdasarkan observasi tahap pertama, kita telah mengetahui permasalahan yang telah kakak sebutkan, yaitu kurangnya fasilitas dan ruang bermain. Kemudian di sini saya akan memberi saran, yaitu yang pertama lebih meningkatkan fasilitas bermain atau alat bermain dengan kreativitas. Kemudian yang kedua yaitu ruang bermain untuk lebih meningkatkan. Terima kasih. Oke, dari hasil observasi kami yang pertama tentang permasalahan anak, dan tahap kedua itu pemberian saran. Kan kemarin kan adiknya sudah mulai berbicara tetapi belum terlalu lancar dan fasih. Jadi saran yang diberikan selaku orang tua harus lebih memperhatikan perkembangan kebahasaan anak agar anak memiliki kebahasaan yang baik. Orang tua harus menetapkan bahasa yang benar dan tidak dibawa seperti makan menjadi ngam dan tidur menjadi bobo. Selain itu, orang tua juga harus memperhatikan bahasa anak dari lingkungan sekitar agar tidak terpengaruh hal yang buruk. Kan ada tuh Kak yang lingkungannya buruk, jadi faktor kebahasaan anaknya juga terganggu. Baik Kak, setelah observasi tahap pertama kemarin, Jessie menemukan beberapa saran yang terdapat pada perkembangan motorik si Dedek. Yang pertama yaitu yang sesuai dengan keaktifannya tadi, kayak turun-turun tangga atau berlari. Saran Jessie bisa untuk meningkatkan kewaspadaan kakak dalam si adik biar nggak terjatuh atau terluka gitu Kak. Terus dalam aspek yang motorik secara halusnya, kayak mengembangkan daya pikirnya, bisa kakak kalau dalam pekerjaan rumah tangga tuh misalnya kalau dia mau membantu melipat baju, berikan saja lipatan baju itu biar dia bisa merasakan sendiri dan bekerja sendiri gitu Kak. Yaitu saran dari Jessie dalam perkembangan aspek motorik. Oke, terima kasih Kak. Dari tahap pertama kemarin, Leni menemukan beberapa permasalahan Kak dari aspek sosial emosionalnya. Jadi di sini Leni ingin memberikan beberapa saran yang mungkin bisa Kakak terapkan gitu kan. Yang pertama,
hormati, terima dan akui perasaan anak sehingga mereka tidak tertekan dan tidak meledak di lain waktu, dan juga jangan memberikan hukuman maupun pengukuhan, tetapi berikanlah rasa aman kepada anak. Yang kedua, coba kakak koordinasikan dengan pasangan untuk tetap tenang dan bertindak tenang serta tegas. Berikan contoh yang positif, karena jika orang tuanya lepas kendali itu bisa membuat keadaan lebih buruk gitu kan. Yang ketiga, memberikan pencegahan dengan mengenali kebiasaan si anak. Yang keempat, melakukan modifikasi perilaku, yaitu bentuk upaya berupa tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku tertentu yang tidak dikehendaki pada anak. Yang terakhir, mengawasi anak dengan teliti untuk mengamati waktu kemarahan yang sering muncul. Itu beberapa saran yang bisa Leni berikan dari aspek sosial emosional. Terima kasih Kak. Sip.